Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah saya secara pribadi bisa bersilaturahim dengan saudara kita Mas Nur Said dan Ulin Nuha ya. Meskipun mencari alamat lumayan sampai haus nih. Minum dulu ya. Minum dulu enak. Mohon maaf kepada teman-teman rekan-rekan dari Abdurrahman bin Auf Community. Pada malam ini saya tidak bisa hadir pada Isya malam karena ada agenda mau ke Tasikmalaya ngantar anak yang ketiga mau mondok di pesantren Ummul Qura Salopa Tasikmalaya kelas 1 SMP IT di sana. Nanti kalau ada anak-anak dari teman-teman yang mau mondok ke sana silahkan. Kemarin uang masuknya itu kurang lebih 10 juta. Alhamdulillah buat modal lumayan. Uang bukunya 1.100.000, jadi kurang lebih 11.100.000 masuknya. SPP-nya 1 jutaan lah dengan makan dan laundry itu udah include semua. Tapi insya Allah di sana kurikulumnya adalah Diknas ya, dan juga ada tahfidzul Quran insya Allah di sana. Banyak para penghafal Quran. Kemudian yang kedua, pesan saya pada malam hari ini adalah buat kita semua ya, buat saya pribadi juga dan juga teman-teman, jadilah pedagang Islam supaya berkah dunia akhirat. Amin. Ciri-cirinya adalah yang pertama itu sejak Nabi hijrah di Madinah 6 bulan itu mendirikan pasar Islam di depan Masjid Nabawi. Dan pasar Islam ini ada 3 ciri utama. Nah, yang pertama, sistem sewa lapaknya bagi hasil. Ya, jadi yang punya tanah, yang punya kios menerapkan sistem bagi hasil. Jadi kalau untungnya 100 juta bisa jadi 60 juta buat yang punya kios, yang disewain, dan yang pedagangnya yang nyewa bisa jadi 40 juta atau 55 45 atau sama rata 50 50. Nah, itu sistem bagi hasil sewa kiosnya. Beda dengan sekarang di pasar-pasar baru ya. Sewa kios itu bisa misalkan 75 juta setahun. Mau untung mau rugi bayar segitu gitu kan. Akhirnya dengan etika Islam yang pertama tadi, para pedagang di pasar Yahudi yang menguasai Madinah, ada 3 pasar ya, Bani Quraidah, Bani Nadiro, Bani Khaybar itu. Para pedagangnya pada mulai pindah ke pasar Islam karena tertarik dengan sistem sewanya. Yang kedua, etika dagang Islam adalah kalau menjual barang dilebihkan. Jual beras 1 kilo 1 on. Beras buah 2 kilo 1 on. Selalu dilebihkan. Semua pedagang di pasar Islam harus dilebihkan meskipun orang non muslim. Kenapa? Melebihkan barang dagangan itu berkah dari Allah. Akhirnya para pedagang yang belanja di pasar Islam bercerita kepada tetangga-tetangga, kalau belanja di pasar Islam mah berat timbangannya, beda dengan di pasar Yahudi ringan timbangannya. Jadi kalau di pasar baru nanti ada penjual buah-buahan, pas di teng-teng itu kok ringan banget, ini Yahudi ini. Karakter Yahudi mengurangi timbangan, maka turun Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, gitu kan. Makanya para pembeli di pasar Islam bercerita kepada tetangga-tangganya, kalau belanja di pasar Islam mah berat-berat timbangannya tuh. Ke sana buktikan benar. Bulan berikutnya para pembeli di 3 pasar Yahudi di Madinah beralih ke pasar Islam karena berat timbangannya. Akhirnya yang ketiga ciri pasar Islam adalah pembeli tidak boleh menawar barang sampai ke harga dasar yang untungnya kecil. Contohnya udah jelas kangkung atau bayam seikat 2.000. Dia nawar 5.000 3 ikat. Akhirnya pedagangnya apa? 3 ikat cuma gope juga untungnya. Padahal kan harusnya 1.500 untungnya, cuma gope. Akhirnya apa? Kusut, gak suka sama pembeli yang suka nawar. Kalau pedagang sudah nggak suka, nggak ridho, maka dagangnya menjadi tidak berkah.
bisa jadi yang nawar tadi ketika dimasak kangkung jadi gak enak, jika dimasak sayur bayam jadi gak enak karena nawar melulu, padahal kasihan pedagang untungnya kecil. Makanya kalau kita jadi pembeli ya udah, kalau yang untungnya kecil udah bayar 2.000 per ikat bayam atau kangkung, khawatir nggak ribet. Tapi sebaliknya kalau seorang pembeli misalkan, aduh nggak ada kembali kata pedagang, gope lagi nggak ada receh, udah buat mbak aja yang jual sayur misalkan, yang gopenya apa coba ucapan pedagang sayur, terima kasih Pak Haji, Bu Haji, semoga berkah, anak-anaknya sukses soleh gitu, padahal cuma gope gitu kan, gara-gara nggak ada kembalian gitu kan, diikhlasin. Maka jadilah pembeli yang sering bersedekah, meskipun kembaliannya nggak ada, udah sedekahin buat yang pedagang. Akhirnya apa pedagang ngedoain, bukan dicekulutus, malah ngedoain, ya Allah semoga Pak Haji Bu Haji berkah ya gitu kan, gara-gara kembaliannya nggak dikasih, disedekahin buat pedagang. Itulah 3 pesan etika dalam pasar Islam. Insya Allah Nabi dalam waktu 6 bulan tadi, karena pedagang pada pindah ke pasar Islam karena tertarik sewa kios yang bagi hasil, kemudian para pembeli di 3 pasar Yahudi Madinah beralih ke pasar Islam karena berat-berat timbangannya. Meskipun pedagang Kristen dilebihin, pedagang Hindu dilebihin juga dia. Jadi tanpa mengenal agama. Kalau kata Nabi, semua lebihkan. Insya Allah berkah. Itu saja mungkin bagi yang tukang jahit ya, tolong dilebihkan kainnya dikit gitu ya, mau motong benang lebihin dikit gitu kan. Jadi bagi para pedagang jiadah lebih itu mengundang keberkahan dari Allah. Insya Allah kita niatkan berdagang guna untuk usaha, terutama Bang Napi nih jualan teh melek, nah itu kan lebihin satu satu sendoknya lebihin gitu kan, dipenuhin tuh esnya gitu kan. Nah, insya Allah itu berkah, ya. Itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang berkah dalam dunia pekerjaan kita. Niatkan ibadah untuk bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.